99,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Halo Bud. Hah? Apa? Duh, sorry ganggu banget nih. Bisa minta tolong nggak? STNK motor aku besok mati. Tapi aku masih terjebak di kantor nih sampai malam. Bisa minta tolong nggak titipin bayar ke Samsat Pamekasan? Hari gini masih zaman titip-titipan. Ke kantor Samsat lagi. Duh, Toto. Antriannya itu loh, Toh. Sayang waktu. Ya mau gimana lagi Bud? Daripada kena denda, soalnya aku nggak sempet kesana. Duh, ini lagi. Nih, dengerin ya. Kamu yang kurang update. Sekarang Samsat Jatim itu udah punya e-channel. Kamu nggak perlu izin kantor, apalagi lari-lari ke Samsat. Beres. Astagfirullahaladzim Bud, aku serius nih nanya. Lah terus bayarnya lewat mana coba? Banyak pilihannya dong. Nih ya, kamu lagi megang HP sekarang. Bisa lewat GoPay, Tokopedia, Shopee, atau link aja. Atau kamu yang kurang update. Sekarang Samsat Jatim itu udah punya e-channel. Kamu nggak perlu izin kantor, apalagi lari-lari ke Samsat. Beres. Astagfirullahaladzim Bud, aku serius nih nanya. Lah terus bayarnya lewat mana coba? Banyak pilihannya dong. Nih ya, kamu lagi megang HP sekarang. Bisa lewat GoPay, Tokopedia, Shopee, atau link aja. Atau kalau enggak, kalau kamu lagi lapar, mau ke minimarket, tinggal mampir ke Indomaret, Alfamart, atau Alfamidi. Beres dalam hitungan menit. Loh Bud, terus bukti bayar sama pengesahannya gimana? Biasanya kan harus ada stempelnya Bud. Tenang toh, santai. Setelah kamu bayar, kamu bakalan dapet SMS bukti e-notice. Atau kalau kamu mau lebih yang mantap,
kamu tinggal scan QR code yang ada di brosur buat cetak bukti pajakmu sendiri secara online, sah dan anti ribet. Segitu doang, Bud? Asli aku baru tahu simpel itu. Ya udah, aku coba lewat aplikasi sekarang deh. Oh iya, Bud, makasih banyak ya. Hampir aja aku ngerepotin kamu. Siap cuy, makanya jangan lupa cek @samsat_pamekasan di sosmed biar gak ketinggalan info. Yuk jadi warga bijak yang taat pajak. Gunakan layanan e-channel Samsat Jatim. Bisa bayar lewat e-signal, Pos Indonesia, Opop Jatim, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Gria Bayar. Bisa juga lewat Tokopedia, Shopee, atau GoPay. Atau pakai link aja. Isaku, Samkopi, J-Connect, dan Bank Jatim. Pilih sesukamu, yang penting mudah. Ya, semua ada. Solusi cepat bayar pajak kendaraan tahunan anti ribet. Gunakan layanan e-channel Samsat Jatim. Bayar di mana saja, cetak sendiri buktinya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Jatim, Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat realita dimanapun Anda berada. Program Morning Show kembali menyapa Anda kerabat. Kali ini di program Kabar Wakil Rakyat bersama Nisa Arumi. Dan tentunya edisi hari ini 30 April 2026. Dan kerabat realita, kali ini Nisa tidak sendirian ya. Sudah ada ketiga narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Tentunya akan membahas tentang tema yang cukup menarik dan juga urgent mengenai persiapan masa tanam tembakau dan juga kelangkaan pupuk di Pamekasan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai dari Bapak Samukra dulu. Ini ada Pak Samukra selaku Ketua APTI, Asosiasi Petani Tembakau Pamekasan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nisa. Halo, di tengah-tengah kita juga ada Bapak Muhammad Faridi MPD selaku Sekretaris Komisi 2 DPRD Pamekasan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tentunya saat ini juga ada Bapak Almarah Sugandi ST selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Oke, jadi tentunya untuk kerabat realita menarik sekali tema kita pada pagi hari ini. Tentunya bagi Anda yang ingin bergabung atau menanyakan ya seputar tema kita tentang persiapan masa tanam tembakau dan juga kelangkaan pupuk di Pamekasan. Kita saat ini bukan hanya live di frekuensi 89.1, tapi kita juga live stream via YouTube Realita Official, via TikTok Realita Official, dan juga via Facebook Realita Official. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Baik, berbicara tentang tembakau ya Bapak ya. Ini tembakau merupakan komoditas yang cukup luar biasa, dan ini juga tembakau ini menjadi kontributor atau kontribusinya cukup luar biasa tentunya untuk perekonomian daerah. Dan juga ada banyak sekali ribuan petani tembakau di Kabupaten Pamekasan yang menggantungkan hidupnya untuk bertani begitu ya Bapak. Jadi besar harapan dari forum atau talk show kita pada pagi hari ini tentunya bisa menggali informasi dan juga memberikan solusi utamanya untuk para petani tembakau di Kabupaten Pamekasan. Baik, kita mungkin dari Ketua DPRD Pamekasan lebih dulu ya. Ini Pak Faridi udah kali kedua bertemu dengan Nisa. Kemarin kita bahas mengenai rokok Bapak, dan kali ini juga berbicara tentang tembakau di Kabupaten Pamekasan. Ya, kalau berbicara tema kita Pak pada pagi hari ini, bagaimana sih Pak DPRD Pamekasan melihat kesiapan daerah dalam menghadapi masa tanam tembakau tahun ini, khususnya dari sisi kebijakan dan juga sisi anggaran. Oke. Selamat pagi para fan realita ini.
Kita di kesempatan kali ini tentu berbicara tentang kesiapan. Saya perlu narik ke belakang dulu. Bahwasanya pemerintah daerah, bupati dalam hal ini punya visi misi yang sudah tertuang sebagai dokumen negara, tidak bisa kita lepaskan begitu saja lalu masuk ke dalam realita persiapan tembakau. Bupati sudah masuk dalam satu indikator peningkatan ekonomi inklusif melalui sumber daya lokal. Ini isu yang didorong oleh pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, sehingga turunannya ini adalah serangkaian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di mana di awal bupati menjabat itu, Kabupaten Pamekasan itu masih di angka 4 lah. Targetnya nanti bupati di tahun 2030 di angka 6 pertumbuhan ekonomi. Lalu yang menarik di sini adalah narasi soal sumber daya lokal, potensi. Apa itu? Bahwasanya ketika berbicara tembakau kita dihadapkan dengan regulasi yang bertabrakan. Satu soal regulasi kesehatan, yang di sini WHO sudah pengendalian terhadap tembakau ini menjadi satu konsideran yang tidak bisa kita lupakan begitu saja. Ketika Kabupaten Pamekasan mau genjot ini yang namanya tembakau, kita harus tunduk dan patuh juga terhadap WHO. Yang kedua, tabrakannya adalah ini potensi luar biasa yang kalau kita seriusi, ini akan menjadi kekuatan luar biasa terhadap Madura pada umumnya dan Kabupaten Pamekasan. Nah, berangkat dari situ Mbak, penting kiranya kita bersama-sama melihat, kalau kami di DPR melihat rangkaian regulasi secara utuh, maka kami menyiapkan bagaimana perubahan regulasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Pamekasan. Perda semisal sudah ada Perda nomor 2, tetapi kan bertabrakan dengan Perda Jawa Timur yang nomor 8 itu. Nah, kita sedang fokus pada perubahan itu. Tetapi masalahnya di kita ini, di Kabupaten Pamekasan ini lebih fokus pada tata niaga tembakaunya, tidak pada hulunya begitu. Apa yang menjadi hulu? Bagaimana memperhatikan petaninya, lahan pertaniannya, fasilitas pertaniannya, sebagaimana itu diatur dalam Undang-Undang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani. Itu diatur. Sehingga pemerintah daerah, kami bersama Dinas Pertanian mendiskusikan itu luar biasa kemarin. Bagaimana kondisi hari ini para petani menjelang musim tanam, fasilitasi dalam bentuk programnya seperti apa, lalu bagaimana kita akan memberdayakan. Sementara juga kita ada pergub yang mengatur, peraturan gubernur yang mengatur kalau gagal panen seperti apa nih. Nah, ini sudah diatur secara sistemik oleh negara, sehingga kalau mengacu kepada regulasi yang ada, seyogyanya para petani tidak perlu khawatir dengan segala kondisi, mahalnya bibit atau ketiadaan atau di musim tanam itu pupuk langka. Harusnya sudah tidak perlu khawatir karena semuanya sudah diatur, tinggal bagaimana SDM pertanian ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk terus kita kembangkan, sehingga dia tidak takut terhadap segala kondisi apapun begitu. Oke, baik. Jadi memang segala sesuatunya sudah difikirkan begitu ya Pak ya. Betul. Dan tentunya ini kabar
luar biasa juga bagi para petani yang mungkin sebenarnya mereka masih overthinking begitu ya Pak, apalagi memang tahun sebelumnya juga berbicara tentang gagal panen dan lain sebagainya itu masih banyak sekali terjadi begitu. Baik, terima kasih Pak Faridi. Kita bergeser ya ke Kepala DKPP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pamekasan, Pak Gandhi ya. Kalau berbicara tentang tema kita Pak Gandhi tentang kelangkaan pupuk begitu ya, bagaimana sih Pak kondisi realnya ketersediaan pupuk bersubsidi di Pamekasan menjelang masa tanam tembakau tahun ini Pak Gandhi? Baik, terima kasih. Mic-nya mungkin bisa oke. Baik, terima kasih. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan dalam hal ini mewakili pemerintah Kabupaten Pamekasan sedikit memberikan suatu wacana bahwa kelangkaan pupuk dalam hal untuk pertanian tembakau sebenarnya tidak seperti itu. Dalam artian pupuk subsidi yang disediakan oleh pemerintah itu peruntukannya bukan untuk tanaman tembakau. Oke. Larinya ke ketahanan pangan, suspadi dan tanaman pangan lainnya. Tetapi pemerintah dalam hari ini DKPP menganggarkan program kegiatan bantuan pupuk NPK. Itu kurang lebih sekitar 50.000 hektar. 50.000 ton. 50.000 kilo. Itu disediakan untuk beberapa kelompok tani nantinya bisa dimanfaatkan dengan kereta-kereta tertentu untuk mendapatkan bantuan itu. Di samping itu selain untuk pupuk ada juga yang pasca panen gitu, berupa bantuan alat perajang gitu. Itu sekitaran 40 kelompok nantinya. Karena keinginan kita sih untuk semuanya dapat. Tetapi dalam hal ini kan pemerintah kabupaten kan ada keterbatasan anggaran juga gitu loh. Akhirnya nanti kita pilih, dan ini sebenarnya sudah berjalan beberapa tahun Bu. Yang sudah dapat mungkin tidak dibantu lagi, yang belum dapat nanti kedepannya akan lebih ini. Dan mengawali untuk masa tanam tahun ini juga ada kegiatan semacam pelatihan dan support teknis untuk di 13 kecamatan atau masing-masing satu kelompok. Di dalamnya adalah semacam pembinaan kelompok tani atau pelatihan peningkatan kualitas petani, dan insya Allah kami akan melibatkan gender juga untuk bagaimana perempuan juga dalam hal ini petani tembakau bisa lebih mendapatkan hal-hal yang teknis untuk pengembangan bagaimana perkembangan penanaman tembakau ke depannya. Jadi pemerintah dalam hal ini tidak tinggal diam, lagi-lagi kami menyampaikan bahwa kelangkaan pupuk itu sebenarnya kurang pas gitu loh, karena peruntungannya beda. Oke, baik. Jadi memang ini inisiatif dari Pemkab sendiri ya Bapak ya. Siap. Oke, jadi memang sudah terdata berarti ya Pak Gandhi untuk mungkin petani yang sudah mendapatkan dan yang belum begitu bantuannya. Sudah. Oke, baik. Terima kasih Pak Gandhi. Kita bergeser ke Pak Samokra ya, selaku Ketua Asosiasi Petani Tembakau Madura. Tentunya ini menjadi garda terdepan mengawal dan juga istilahnya mengambil atau menerima segala aspirasi yang ada di bawah begitu ya Pak. Baik, Pak Samokra, bagaimana sih Pak kondisi kesiapan petani tembakau di Pamekasan menghadapi masa tanam tahun ini Bapak, terutama di tengah isu kelangkaan pupuk ini tentunya? Baik Mbak Nisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat para pemirsa Arlita dimanapun mereka berada. Kali ini memang topik yang dibahas tentang persiapan tanam tembakau dan kelangkaan pupuk sangat pas sekali. Terkait dengan persiapan, animo masyarakat, animo petani masih sangat tinggi. Yang mungkin mohon izin Pak Kepala Dinas, tahun kemarin areal tanam kita 31.000 lebih. Tahun 2024 itu 31.000. Animo masyarakat sekarang dengan kondisi pasar yang mendukung masih sangat tinggi.
Bahkan kemarin lusa kita biasa keliling-keliling ke lokasi di daerah Utara Waru, ke daerah Utara Waru sudah banyak persiapan lahan yang sudah siap tanam, tinggal nunggu waktu. Kebiasaan mereka tanam tanggal minggu pertama sampai minggu kedua atau minggu ketiga untuk wilayah utara, untuk wilayah tada hujan, dan itu sudah ada sekitar 60% lebih lah yang sudah siap menyiapkan lahan untuk siap tanam tembakau. Jadi animo masyarakat sangat tinggi. Dari semangat animo masyarakat yang sangat tinggi itu tentu gayung bersempur dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Komisi 2 DPRD Kabupaten Pamekasan, bahwa apa-apa yang sudah diwacanakan, karena itu belum terrealisasi, masih diwacanakan, kalau nanti ada kebijakan-kebijakan yang ditunggu oleh kami para petani, kita sangat berharap model seperti itu. Kemudian terkait dengan kelangkaan pupuk, Mbak Nisa, pupuk secara umum memang untuk wilayah Kabupaten Pamekasan ini sebenarnya sampai detik ini, bahkan barusan pagi saya mau berangkat ke sini, saya tanya ke kios, pupuk tidak langka. Tapi pupuk yang tidak langka itu kelas pupuk subsidi. Oke. Yang perlu diperhatikan bahwa di Pamekasan ini mengadopsi 2 kali tanam. Jadi tanam pangan berupa padi, kemudian tanam berikutnya bisa jagung, bisa ke tembakau, tapi lebih banyak ke tembakau. Kemudian di sela-sela itu bisa mungkin karena model tanam yang sesuai dengan kultur itu bisa 3 kali, bisa saja di RDKK ini, mohon izin Pak Kadis dan Pak Sekretaris Komisi 2, namanya rencana, bisa saja di rencana padi ini setelah padi direncanakan tanam jagung, sehingga boleh mereka mendapatkan pupuk bersubsidi. Kalaupun pada akhirnya ternyata tidak tanam jagung karena kondisi iklim yang tidak mendukung, kan itu tidak mungkin ditarik pupuknya oleh pusat. Oke. Kemudian kalau dibalik, kita rencanakan tanam padi 2 kali, tapi karena iklim kita tidak mendukung, sumber daya air kita tidak mendukung, sehingga para petani tanam tembakau. Untuk penggunaan pupuk subsidi ini bisa saja dipakai penggunaan pupuk setat tembakau untuk tanaman tembakau, seperti misalnya yang disubsidi ini kan hanya urea dan Ponska kan. NPK-nya NPK Ponska ini untuk penggunaan pupuk untuk setat ya, terutama yang pupuk organik ini. Pupuk organik itu kalaupun tidak disubsidi ya tidak terlalu mahal lah misalnya, tapi kalau itu bisa dipakai yang pupuk organik sebagai pupuk dasar pengganti pupuk kandang, karena pupuk kandang yang sering ada ini mungkin teman-teman petani masih belum paham, itu yang bagus setelah diinapkan sekian tahun kecuali dipermentasi. Itu yang kita harus perhatikan, bahwa pupuk langka ini di Pamekasan saya petani masih belum langka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman petani, saya sering menyampaikan, ayo kita berpikir bertani ini selain budaya yang dibudidayakan tembakau ini, kita juga berhitung modal usaha, dalam tanda kutip, misal kita bisa menghitung analisa usaha tani ketika kita tidak melirik dengan pupuk subsidi, karena pupuk subsidi ini korban dari Permentan 10 2022 itu yang ditarik seperti set A, termasuk komoditi-komoditi yang tidak boleh menggunakan pupuk subsidi, salah satunya tembakau. Kalaupun kontribusi tembakau terhadap pendapatan negara itu lumayan, mungkin ada di ranking 2 pendapatan negara itu, tapi kenapa harus petani tembakau yang menjadi tersingkirkan? Petani tembakau juga anak bangsa, petani tembakau juga bayar pajak, petani tembakau juga taat berbudidaya. Di samping itu, petani tembakau itu tidak hanya berkontribusi secara finansial tembakau, tapi petani tembakau juga berkontribusi terhadap pangan, karena di sela-sela iklim yang mendukung terkait dengan tanaman pangan, petani tembakau itu tanam padi. Kemudian yang perlu menjadi catatan, barangkali ini didengar oleh sebagian orang pusat yang menjangkau suara realita ini, bahwa Pamekasan ini rasanya sampai kapanpun tidak akan pernah sulit pangan, karena
mungkin lebih dari 75% petani padi petani padi Pamekasan ini untuk ketahanan lumbung pangan keluarga, tidak untuk dikomersilkan. Saya memprediksi 75% petani padi Pamekasan itu untuk ketahanan pangan keluarga. Setelah itu kita berusaha tanam tembakau untuk kepentingan kebutuhan ekonomi lainnya. Kalau pangannya untuk makan lah, mungkin tembakonya untuk lauk, di samping itu untuk kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi yang lain. Mungkin itu. Jadi kita dalam berusaha tani, kita berpikir mari kita ngitung, katakan sekarang penggunaan pupuk yang pupuk dasar menggunakan pupuk urea maupun pupuk NPK Ponska sebagai start itu tidak dilarang kan oleh teori pertembakauan. Kemudian kita menghitung ketika kita menggunakan pupuk non subsidi, katakan set A ini ada dua, ada set A yang label kuning, ada yang label hijau. Itu yang label hijau namanya set A plus, itu jauh lebih bagus. Saya juga kemarin ini bercerita tentang budidaya. Kemarin saya tanam padi, kemudian pupuk itu mayoritas non subsidi. Apa yang terjadi? Di luar dugaan, hasil ubinan kita per hektar itu muncul 12,34 ton. Setelah ditanya oleh teman-teman, coba pakai pupuk apa? Pakai set A plus. Bobotnya itu jauh lebih tinggi daripada kita mengandalkan pupuk subsidi masih rebutan. Misalnya kalaupun tidak rebutan, karena pupuk subsidi ini peruntukannya jelas, untuk petani yang masuk di RDKK jatahnya juga jelas. Misalnya areal ini jatahnya Anda sekian, dan RDKK ini yang perlu menjadi catatan besar bahwa pupuk itu tidak memenuhi kebutuhan petani secara konvensional. Pengalaman petani kita yang konvensional, misalnya dalam 1 hektar menghabiskan pupuk sampai 5 kintal, di teori RDKK itu tidak. Itu yang dianggap langka oleh saudara-saudara kita para petani. Jadi mulai pola pikir yang lebih cerdas sedikit, mungkin gitu. Oke, luar biasa ya Pak Samokrah ya. Ini juga mungkin sudah mendengar gini ya Pak keluh kesah dari petani, dan tentunya kalau tadi kita berbicara kelangkaan pupuk, mungkin ini agak mungkin sudah diluruskan oleh ya Pak Samokrah tadi, dan juga bahas tentang RDKK nih Pak. Mungkin bisa ditanggapi tentang hal yang mungkin menjadi aspirasi atau mungkin hal yang mungkin ada kendala di lapangan dan sudah disampaikan oleh Pak Samokrah. Monggo Pak Dewan. Ya, terima kasih. Rasanya apa yang disampaikan oleh Pak Samokrah ini menjadi keluhan bersama di tingkatan bawah. Tetapi sebagai pemerintah daerah, seyogyanya kita ingin melakukan sebagaimana yang diharapkan, tetapi step by stepnya kita ini harus tunduk dan patuh pada regulasi yang ada. Jangan karena berniat baik lalu aturan kita tabrak seenaknya gitu. Harapannya sama, tetapi bagaimana semisal regulasinya sudah mengatur bahwasanya tembakau ini bukan menjadi jenis yang mendapatkan pupuk bersubsidi. Kalau strategi lapangannya seperti apa, anggap saja nyarai kondisi biar dapat pupuk, dan itu dilakukan di bawah gitu, dan itu dilakukan. Tetapi kita kan tidak terlalu ketat pada hal-hal yang fungsinya masih sesuai peruntukan para petani. Tetapi perlu kami di DPR memantau itu sebagai satu kegiatan yang patut dicurigai, gitu ya. Khawatirnya apa? Jangan-jangan tidak diperuntukkan untuk tembakau, alibinya saja tembakau, bisa saja. Dan temuan pernah kita temukan begitu, alibinya untuk tembakau, RDKK-nya, IPUBERS-nya dia sudah nebus, ternyata bunyinya di bawah, pupuk tetap langka. Loh, kemana nih? Ini bagian dari kepatuhan terhadap regulasi dan menjadi tanggung jawab kami di DPR dan juga di dinas, bagaimana kepatuhan terhadap regulasi tersebut perlu kita dorong betul. Terus yang menjadi menarik seyogyanya kalau di masa tanam, bukan kelangkaan pupuk hari ini, kelangkaan tukang landuk gitu. Sudah minim ya Pak ya? Minim sekali. Makanya ini Pak Gandhi ketika ke Komisi 2, ayo Pak, kita dorong untuk organisasi kepemudaannya, biar nih pertanian naik
high level lah, ke atas gitu. Kenapa? Sudah mulai ditinggal. Nyari tokanglan 2 hari ini, mohon maaf ini Pak, harganya sudah mahal, itu pun sudah susah. Itu yang paling menyita hari ini di para petani juga gitu. Maka ini juga menjadi perhatian bersama, baik oleh pemerintah daerah, baik oleh para petani, dan juga para pegiat yang ada di lapangan. Bagaimana kita harus bersama-sama mendorong pertanian ini ke mekanika atau digital. Kenapa? Karena perkembangan zamannya sudah seperti saat ini. Coba ngebayang, kita hari ini lagi bahas pupuk, bagaimana langkanya pupuk. Para petani ternyata susahnya adalah dia mau garap lahannya, tukang garapnya nggak ada. Sementara mesin pertanian mereka ngaksesnya juga susah semisal. Ini kan juga perlu difikirkan serius oleh kami di pemerintah daerah, bagaimana memudahkan dengan biaya sedikit mungkin sehingga hasil produksi, sebagaimana kata Pak Samokra tadi, ada margin yang diharapkan oleh masyarakat, yang itu akan menaikkan derajat kesejahteraan, meningkatkan perekonomian, lalu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Itu yang kita harapkan, dan kita mendiskusikan itu dalam setahun itu full genjot-genjot terus gitu. Tetapi itu realita bagaimana yang mau kita hadapi dengan regulasi yang sudah sangat ketat begitu gitu. Oke, jadi ini Pak Samokra sudah ditanggapi ya oleh Pak Dewan di sini. Jadi memang terkadang memang dari masyarakatnya mungkin atau oknum di lapangan sehingga bunyinya tetap dari bawah, pupuk langka begitu ya Pak ya. Jangan-jangan begitu ya. Tapi lagi-lagi benar kata Pak Dewan tadi, meskipun kita tetap tujuannya baik, tidak mungkin kita bisa menerobos aturan-aturan yang mungkin memang sudah ada part-partnya begitu ya Pak. Baik, terima kasih Pak Dewan. Kita mungkin bergeser ya ke Pak Gandhi. Ini menarik Pak Gandhi, kalau tadi lagi-lagi Pak Samokra juga ikut menyatakan kalau tadi ada padi, jagung begitu ya. Kenapa tembakau ini bukan istilahnya dikesampingkan ya, tapi memang dalam tanda kutip mungkin belum menjadi prioritas begitu ya. Padahal juga salah satunya tembakau ini menjadi penyumbang atau kontribusinya cukup luar biasa untuk perekonomian daerah di Kabupaten Pamekasan Pak Gandhi. Apa nih Pak Gandhi penyebab utama terjadinya kelangkaan pupuk yang menurut data dan juga evaluasi DKPP sejauh ini Pak? Kami kembali menyampaikan bahwa sebenarnya secara implisit bahwa pupuk sebenarnya tidak langka gitu loh. Cuman dibawa bagaimana mendapatkannya itu kan banyak regulasi yang diperlukan gitu loh. Jadi pada umumnya kita ini dilema sebenarnya pemerintah Kabupaten Pamekasan. Di prioritas pusat kita harus mensukseskan yang namanya swasembada. Sementara Pamekasan ini adalah suatu daerah yang harus dua-duanya dipenuhi. Di pusat membutuhkan itu, sementara masyarakat bagaimana supaya kawasan tembakau ini juga harus lebih prioritas gitu loh. Nah, dari sisi itunya makanya kan kami tidak tinggal diam dalam hal ini, walaupun belum maksimal kami lakukan, tapi penyediaan itu sudah kami siapkan gitu loh. Walaupun mungkin kedepannya kami juga butuh dukungan dari beliau DPRD, terus support mungkin dari Pak Samokra sebagai Ketua APTI, bagaimana memberikan semacam pemberitahuan mungkin, atau mungkin semacam pembinaan terhadap petani itu. Bukan kami tidak mau ikut di dalamnya, tapi memberikan semacam wacana bahwa pemerintah kabupaten ini sudah maksimal hadir. Buktinya dalam tahun ini, mulai dari tahun kemarin sebenarnya, bantuan pupuk. Bantuan pupuk bukan subsidi loh Bu. Jadi bantuan pupuk kami sudah menyediakan, walaupun saat ini belum maksimal gitu loh. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Gandhi. Ini kita balik lagi nih ke Pak Samokra ya. Kalau ini sudah diusahakan nih Bapak, ya meskipun mungkin tadi bukan menyampingkan ya, tapi mungkin apa istilahnya, tembakau mungkin masih belum menjadi prioritas. Sedangkan yang diharapkan oleh petani itu salah satunya tembakau masuk di jajaran padi dan juga jagung begitu ya Pak.
Ini apakah distribusi sejauh ini selama Bapak juga ada di lapangan begitu ya Pak ya? Apakah distribusi pupuk yang ada saat ini sudah dirasakan adil nih Pak dan juga merata oleh petani? Jika belum, di mana nih Pak letak masalahnya menurut kacamata Pak Samokra sendiri selaku APTI begitu? Baik, Mbak Nisa, terkait distribusi pupuk. Jadi distribusi yang dimaksud ini banyak, kalau saya artikan tanda kutip. Oke. Kalau distribusi pupuk bersubsidi ini jelas. Oke. Jadi jelasnya dari lini 1 sampai lini 4 ini jelas, dari produsen ke pabrik, dari pabrik ke distributor, dari distributor ke kios. Yang perlu diperhatikan pupuk bersubsidi ini, subsidi ini di kios. Oke. Ketika petani ini ngambilnya di rumah ketua kelompok, mesti yang ngambil dari kios ke rumah ketua kelompok atau ke rumah pengurus kelompok tani mesti minta kos angkut. Jadi yang menjadi catatan. Kemudian kelangkaan pupuk ini di tahun 2025 sampai ke belakang mungkin rasanya agak sulit untuk kelas subsidi ini menjadi langka karena pengawalannya sangat ketat. Kemudian laporan ibu burnya itu langsung ke PE, ke Pupuk Indonesia. Oke. Jadi sulit. Kalau tahun-tahun sebelumnya atau awal 2025 masih saja pupuk ini bisa realisasi di lapangan tidak sesuai dengan data yang dikirim, bisa saja terjadi. Kalaupun mungkin itu tidak. Tapi image di masyarakat seolah-olah pupuk ini diselewengkan. Tapi sekarang itu sangat-sangat sulit untuk terselewengkan. Kalaupun dulu yang menyelewengkan itu di mana, apa di Pamekasan, apa di Indonesia, kita tidak bisa minta itu karena itu kalau sampai menuduh itu melanggar hukum. Curiga saja boleh kan? Itu yang berkaitan dengan pupuk. Kemudian yang berkaitan dengan pupuk non subsidi ini pasarnya welcome kapan saja. Kemudian memang kita berusaha tani ini karena pupuk set A, pupuk utama ini sudah non subsidi, welcome set A. Kemudian harapan petani karena di KPP ini sudah mengalokasikan anggaran bantuan pupuk yang jumlahnya menurut saya sangatnya tidak sekali, sangat kecil sekali, hanya 50 ton. 50 ton itu kalau misalnya dibagi ke kelompok, misalnya mau dibagi ke berapa kelompok, itu yang kelas NPK. Kalau bisa, kalau itu belum paten, saya berharap itu tidak NPK Pak Kadis, tapi lebih ke set A. Karena set A ini non subsidi, kalaupun mungkin ribet. Karena biasanya ketika berhubungan dengan bantuan ini tentu angkanya harus e-katalog. Ya itu kenapa set A? Yang pertama, pupuk utama tembakau ini adalah set A. Kemudian yang kedua, ketika dibelanjakan untuk set A, mungkin wilayah sebarannya itu lebih luas karena volumenya lebih tinggi. Mungkin itu yang perlu saya tidak mau masuk ke rumah tangganya di KPP, tapi pertimbangan ini pupuk yang paling utama dibutuhkan untuk tanaman tembakau ini adalah pupuk set A, di samping pupuk-pupuk tambahan seperti NPK, set K, itu yang pupuk tambahan yang harganya lumayan mahal. Tapi ketika set A yang dipersiapkan untuk dibantukan ini dari angka 50 ton itu pasti bisa naik karena harga set A lebih murah dari NPK. Itu yang kita harapkan sehingga sebaran bantuan itu lebih luas. Karena tidak mungkin katakan satu kelompok punya areal 30 hektar misalnya dalam satu kelompok. Itu tidak mungkin bantuan ini dimonopoli oleh satu kelompok, tapi bantuan itu hanya bisa diterima kelompok dan bisa dinikmati oleh semua anggota, tapi volumenya sangat kecil. Katakan saya mengilustrasikan kalau satu kelompok dapat 3,5 kintal atau dapat 350 kilogram, anggotanya 30 dapat berapa anggota? Misalnya anggap saja anggotanya 35, berarti kan dapat 10 kilo.
itu jauh dari cukup, dan memang bantuan ini tidak mungkin mencukupi kebutuhan petani. Tidak mungkin bantuan dari manapun mencukupi, karena namanya bantuan hanya mensupport, merangsang bahwa orang ini loh kalau mau beli pupuk ini bagus, kira-kira ilustrasinya ke sana. Tapi kalau itu misalnya set A, volumenya lebih tinggi, sebarannya lebih luas. Kira-kira itu harapan kita agar sebaran lebih luas, volume lebih tinggi. Jadi manfaat yang penerima manfaat itu lebih luas, yang berkaitan dengan pupuk. Kemudian sekarang karena sejak beberapa tahun silam pemerintah sudah tidak menganggarkan, karena sulit, mungkin di samping efisiensi anggaran, sulit untuk nomenklaturnya, mungkin sudah tidak menyediakan yang dulu adanya namanya kebun benih kecamatan atau kebun bibit kecamatan. Lah, karena mumpung ini ada Bapak wakil kita, Bapak Dewan, rasanya tidak berlebihan ketika kalau ini sekarang nasi sudah jadi bubur, anggaran sudah jalan, kemudian kegiatan sudah jalan. Di tahun 2027 bukan tidak mungkin akibat mahalnya harga bibit tembakau sekarang yang dari sudah sampai 75.000 ini, untuk diantisipasi minimal ada bantuan benih, kalau tidak bibit. Tapi syukur-syukur ada kebun bibit, kalaupun itu harus ada pengawalan yang ketat. Jadi kebun bibit misalnya ada di kecamatan, syukur-syukur satu kecamatan ada 2 lokasi untuk pengembangan bibit tembakau itu, sehingga dibantukan ke para petani sesuai dengan volumenya yang dibutuhkan. Kalau itu terjadi, artinya persiapan tanam kita banyak kontribusi pemerintah yang dirasakan oleh petani. Dulu pernah ada, tapi mungkin karena ada kesalahan satu penangkar misalnya, mungkin semua digeneralisir, dianggap salah semua, sehingga itu dihapus. Ya yang ngapus ya pemerintahan lah, tidak hanya pemerintah, tapi dari eksekutif maupun legislatif. Sehingga momen-momen seperti itu yang mungkin kita untuk menyalahkan petani jangan digeneralisir, bahwa ada sebagian petani yang lumayan cerdas berpikirnya, kira-kira seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Samokra. Jadi memang ini lagi-lagi aspirasi ya Pak ya. Kalau di lapangan mungkin Pak Samokra sudah tahu kondisi di sana dan juga kondisi real mengenai pupuk dan lain sebagainya, mungkin bisa ditanggapi ya Pak Gandhi. Ini kalau bisa gitu katanya ya. Tadi sempat mengatakan pupuk ZA juga, dan juga berbicara tentang volumenya yang katanya terlalu kecil ini Pak Gandhi. Mungkin bisa ditanggapi seperti apa ini, kalau tadi juga sempat disebutkan efisiensi anggaran begitu ya. Silakan Pak Gandhi. Baik, ini semangat sekali nih. Terima Menarik kasih, ya Pak ini ya. Samokra ini. Ini ada semacam hal support, semangat bagaimana juga kita di KPP dalam artian mewakili pemerintah Kabupaten Pamekasan sudah berusaha untuk itu Pak. Dan kedepannya insya Allah masukan-masukan ini akan kami jadikan catatan utama bagaimana kita hadir bisa jauh lebih baik lagi. Mengenai peralihan NPK ke ZA, nanti mungkin ada perlu kajian nanti dengan tim di bidang produksi, bagaimana ke depannya kalau memang itu dibutuhkan dan lebih utama, welcome, kita akan tetap mencanangkan itu bahwa nanti ada pengalihan untuk penambahan volume, dan sebisa mungkin juga support dari beliau dari DPRD, bagaimana support nanti anggaran-anggaran ini. Ya mohon izin Pak, mungkin kalau ada penambahan kami siap gitu loh. Sebenarnya niat kami untuk masyarakat petani Kabupaten Pamekasan, walaupun dia ada di ketahanan pangan, mereka juga kan sebenarnya petani tembakau, petani padi gitu loh. Jadi keinginan kita ya nawaitunya sebenarnya niatnya untuk mereka gitu loh. Kami hadir untuk mereka gitu loh. Berkaitan dengan bibit Pak ya. Bibit kami juga sangat intens dengan itu. Kebetulan pada saat ini ada demplot Pak. Bantuan bibit kami memang tidak menyediakan, tetapi ada pemerintah provinsi itu memberikan support gitu loh Pak. Tapi tidak beberapa tempat, ada 5 lokasi nih yang kami jadikan demplot. Di samping bantuan bibit, mungkin saat ini ada semacam peningkatan kualitas kedepannya tembakau disandingkan dengan bawang merah.
Jadi petani itu tidak hanya menanam tembakau, tapi dalamnya bisa bersamaan dengan menanam bawang merah, dan kita ada demplot di 5 lokasi. Ya kalau itu sukses akan lebih meningkatkan pendapatan petani tembakau sendiri. Di samping mereka nanam padi, setelah itu nanam tembakau, hanya panen bawang juga gitu loh. Itu support dari pemerintah. Itu yang kedepannya kita akan berupaya untuk jauh lebih ini. Jadi support dari masukan dari Pak Samukra sebagai Ketua APTI, dari Pak Dewan ini untuk mensupport bagaimana meningkatkan dari sisi anggarannya. Ya kami siap gitu loh menjalankan itu gitu. Itu Oke, baik. Jadi intinya support by support begitu ya Pak ya. Oke, Pak Dewan, kalau tadi sempat banyak dibahas ya, tadi juga Pak Samukra berbicara tentang bantuan bibit, kemudian tadi juga volumenya katanya terlalu kecil, dan juga dari Pak Gandhi selaku Kadis DKPP juga menyampaikan it's okay, gak apa-apa nanti kalau ada dari Pak Dewan gitu ya. Jadi mungkin bisa ditanggapi. Dan juga tadi ada kalau tadi kata Pak Samukra, RDKK-nya sudah, saya tidak mau mengusik RDKK yang sudah ada atau berjalan, mungkin di 2027-nya nanti bisa diserap atau seperti apa begitu. Silahkan Bapak. Ya, kami di Komisi 2 sudah sering berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, dan kami berjuang betul di Banggar, mengingat visi misi Bupati ini yang dalam 4 yang isu strategis ada 2 yang menjadi esensial. Pertama tentang kesejahteraan, kedua tentang ekonomi, yang kami di Komisi 2 menganggap ini isu penting. Lalu prakteknya adalah kita ngomong di Banggar bagaimana TAPD menganggarkan sebesar-besarnya untuk 2 isu ini. Karena bagaimanapun ketika anggarannya terbatas, maka mimpi-mimpi pertanian itu akan menjadi nihil, tidak maksimal. Kami mendorong beberapa kali pertemuan, termasuk di 2002 anggaran 2027, 2025, 2027, 2026, 2027 kita mengupayakan itu. Apa yang mau kita dorong ketika isu strategis yang dimimpikan oleh Bupati tentang kesejahteraan dan ekonomi inklusif berbasis kemampuan lokal, maka Dinas Pertanian ini harus punya sumber daya yang cukup, terutama sumber daya anggaran. Karena sebagus apapun konsepnya, tanpa ditopang itu tidak akan jalan. Lalu kami dengan Dinas Pertanian, dengan Komisi 2, diskusinya sudah sangat dalam, sampai ke bantuan kolamnya kita dorong kemarin. Kolamnya kita dorong, traktornya kita dorong, terus bantuan drum untuk solarnya. Karena traktor dibantu, kalau drumnya dikebuki semua, dianggap segala macam, ini kan repot. Kita bantu bagaimana pemerintah ngasih drum yang itu memang untuk beli solar, itu lewat Dinas Perikanan dan Pertanian. Kita dorong hampir semua lini pemerintah daerah, kita coba hadir mulai sejak awal sampai ke hilirnya. Jadi kalau di Perda lebih fokus kepada hilir, kita di komisi di perencanaan anggaran mulai hulu sejak awal itu kita sudah coba bagaimana mapping itu begitu. Dan kalau ini berjalan sebagaimana mestinya dengan dukungan anggaran yang ketahanan pangan itu menjadi prioritas nasional, tentu kami optimis sekali perkembangan Kabupaten Pamekasan ini akan semakin baik. Belum lagi di isu yang terbaru ini terkait dengan legalisasi cukai lokal begitu. Ini juga berdampak terhadap daya beli, daya tampung dan daya belinya para pengusaha rokok terhadap tembakau. Kalau ini berkesinambungan, berjalan sebagaimana konsep yang kita sudah tuangkan dalam dokumen negara berupa APBD itu, saya yakin 100% tembakau ke depan semakin menjadi harapan, karena memang pasarnya sudah sangat jelas sekali. Soal nanti ada masukan ZA-nya ditambah, oke, kita nanti
di Banggar kita akan mencoba, kemarin kita pertemuan terakhir di Banggar itu mendorong anggaran untuk dialihkan ke pertanian, karena pertanian ini nyumbang 38% PDRB Kabupaten Pamekasan begitu. Itu yang menjadi real di kami, karena data Kabupaten Pamekasan kita ini penganggurannya di Jawa Timur kecil sekali, di angka 1, sekian. Tetapi memang penghasilannya kecil, karena ini sektor yang sektor di bawah, dan kita mencoba dorong itu. Ini menjadi magnet yang luar biasa untuk mengurangi yang namanya pengangguran, mengurangi kemiskinan, dan kita juga meningkatkan kesejahteraan lewat pertanian ini. Saya rasa di situ. Oke, terima kasih. Mungkin begini, Oke, baik Pak Samukrah. Jadi memang tadi sudah istilahnya mendapat tanggapan begitu ya. Intinya pemerintah pasti support dan tentunya juga istilahnya tidak akan menutup mata begitu ya Pak ya. Dan Pak Samukrah, kalau tadi berbicara banyak tentang bantuan bibit dan lain sebagainya, mungkin Pak ya, sebelum nanti bisa disampaikan tanggapannya melalui apa yang sudah disampaikan Pak Faridi, mungkin nanti Nisa juga pengen tahu nih Pak, apakah petani di lapangan nih Pak, yang mungkin Bapak sudah sering datang ke lapangan, mulai beralih ke alternatif lain nih Pak, mungkin seperti pupuk organik, atau bagaimana efektivitasnya menurut pengalaman di lapangan mungkin Pak? Baik Mbak Nisa, jadi efektivitas terkait dengan beralih ke pupuk lain, mungkin sebagian kecil sudah banyak yang menggunakan organik buatan sendiri lah untuk kelas organik. Tapi untuk beralih dari pupuk kimia ke organik ini, atau dari anorganik ke organik, itu yang masih sulit, karena kandungan di organik itu tidak mampu memenuhi kebutuhan pupuk kimia. Itu yang pertama. Yang perlu kita perhatikan, mohon izin Pak Kadis dan Pak anggota DPRD, di dunia tembakau ini, mohon maaf, anggaran-anggaran apa itu, bantuan apa itu, apa pengadaan barang, itu bukan bersumber dari APBD, Mbak Nisa. Jadi pada kesempatan ini yang perlu menjadi catatan besar, agar bisa memanage anggaran-anggaran lain yang bersumber dari DBHCHT ini dan bagi hasil cukai untuk lebih dimaksimalkan ke sektor pertanian, selama itu tidak bertentangan dengan PMK, dengan Peraturan Menteri Keuangan. Itu yang saya maksud. Itu untuk menambah anggaran di sisi APBD dan penggunaan dari pendapatan asli daerah, rasanya jauh dari antara bumi dan langit, kira-kira seperti itu. Tapi yang kita harapkan itu penggunaan dana DBHCHT itu selama tidak menabrak aturan, itu yang lebih dimaksimalkan. Contoh misalnya sekarang bantuan buruh tani, bantuan buruh pabrik, temuan kita sering terjadi di lapangan itu bukan buruh tani, tapi mereka miskin, tidak diajak kerja, tidak mau, dia dapat bantuan. Itu salah, tidak memenuhi indikator, hanya mereka miskin tapi dia bukan buruh tani. Itu menurut saya salah. Tapi yang diutamakan itu, kalau berkaitan dengan buruh tani, ya buruh tani, karena indikatornya itu mesti buruh tani. Lah, model-model seperti itu, kegiatan-kegiatan yang secara umum itu yang dimanage dialihkan ke sektor yang lebih penting. Itu maksud saya. Jadi untuk dunia tembakau, anggaran seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis, bantuan pupuk ini bukan dari APBD ini. Kalaupun itu sumbernya dari DBHCHT, masih transit di APBD, bisa mungkin seperti itu. Tapi kira-kira untuk DBHCHT ini yang tidak boleh di efisiensi atau dikurangi anggaran itu, karena anggaran itu sudah takaran dari pusat, dan itu dalam bahasa Madura kita menganggapnya itu harta makden, tanpa diminta pun dia datang. Anggaran ini DBHC ini secara umum kita dapat 3% secara nasional. Lah, dari bagi hasil cukai yang 3% secara nasional itu yang lebih dimaksimalkan ke sektor pertanian. Itu maksud saya. Jadi misalnya sektor pertanian kuotanya 20% dari kuota Pamekasan yang diterima, ya 20% itu yang dimaksimalkan. Jangan sampai ketika 20% ternyata
penggunaannya tidak sampai misalnya. Itu yang kita harapkan. Selama itu tidak bertentangan dengan peraturan Menteri Keuangan, karena realisasi keuangan DBHCHT ini ada Permenkyu-nya, ada PMK-nya, itu yang kita harapkan. Di samping kita berupaya maksimal juga ke ACC anggaran ini, tentu kebijakan ada di legislatif, ada di sana, agar ketika itu sektornya betul-betul real, itu dengan segala hormat agar bisa di ACC anggaran yang diajukan oleh eksekutif. Kira-kira seperti itu, Mbak Nisa. Oke, terima kasih Pak Samokra. Ini berbicara tentang DBHCHT. Katanya kalau itu Mbak bukan dari APBD begitu ya tadi. Mungkin untuk anggaran DBHCHT-nya mungkin istilahnya bisa juga memenuhi dari hal-hal yang berkaitan dengan tembakau ini, begitu katanya Pak Faridi. Mungkin bisa ditanggapi Pak Faridi sebelum kita ke beberapa pertanyaan dari pemirsa kita yang sudah sedari tadi menunggu. Silakan Bapak. Ya, saya rasa begini. Yang perlu difahami, DBHCHT pun ketika tidak masuk di dalam APBD, maka dia tidak bisa dilaksanakan. Karena postur APBD kita itu, dana transfer itu bagian dari di dalam APBD. Oke. Maka DBHCHT ini bagian dari APBD kita yang dalam hal ini diatur ketat oleh PMK, di mana pagu kita terus menurun dari yang ada. Lalu saya sepakat, ini harus prioritas. Bagaimana digunakan semaksimal mungkin untuk kebutuhan yang paling mendesak. Tetapi yang perlu difahami, DBHCHT ini turun duitnya bersama regulasi yang sudah diatur. Sekian persen kesehatan, sekian persen untuk pertanian, sekian persen untuk sosialisasi, pelatihan, segala macam. Tetapi kami di DPR memelototi betul bagaimana semua sumber anggaran, baik dana bagi hasil, dana transfer atau PAD yang masuk, kita pelototi betul itu bagaimana tidak digunakan kepada hal-hal yang tidak prioritas. Masalahnya kan begini, ada asumsi kalau nggak bangun jalan lalu tidak prioritas. Semisal pemerintah daerah ini untuk meningkatkan sumber daya manusia, maka harus dilakukan pelatihan-pelatihan vokasi-vokasi ke masyarakat. Karena wujudnya pelatihan, banyak yang menganggap akan tumuloloh gitu. Masih ada yang begitu. Tetapi kalau kami di Komisi 2, ke mitra kami, hampir tidak ada mitra kami yang enggak kami pelototi sampai detail-detailnya. Dari mana munculnya, ke RPJM efeknya seperti apa. Pak Gandhi ini paling sering kita marah-marahi. Bukan marah-marah yang enggak jelas, tetapi kita ingin ini tersistemik betul, uang rakyat ini turun ke rakyat, tidak hanya penghabisan anggaran, tetapi ada dampak terhadap kehidupan masyarakat. Nah, semua yang kita perjuangkan, baik Pak Samokra, Dinas Pertanian, kami di DPR, sebesar-besarnya kita ingin masyarakat kita ini semakin baik. Maka kita berjuang mati-matian di levelnya masing-masing, begitu. Itu PMK-nya. Apalagi ya Mbak? Saya rasa itu ya. Jadi mungkin apa istilahnya sudah diluruskan ya Pak Samokra. Kalau tadi Pak Samokra menyampaikan kenapa kalau DBHCHT ini bukan dari APBD begitu ya. Tapi tadi sudah sempat diluruskan oleh Pak Faridi juga. Dan mungkin ini bisa didengar juga langsung oleh masyarakat tentunya Pak, yang mungkin sama halnya istilahnya masih miskomunikasi tentang DBHCHT ini. Padahal itu sudah ada kesehatan, pendidikan, terus kemudian pertanian begitu ya Pak. Bukan hanya untuk pertanian saja seperti itu. Baik, kerabat Realita, terima kasih Anda masih setia dan juga terus menyimak diskusi yang cukup hangat ini. Dan tentunya banyak sekali nih Bapak yang sudah memberikan support dan juga beberapa pertanyaan. Ini juga ada di fanpage YouTube dan juga fanpage Facebook. Mungkin nanti kita
kita cek juga, dan ini di TikTok juga sudah mulai bermunculan beberapa pertanyaan dan juga salam-salam begitu ya. Baik, Kerabat Realita nih saya akan kembali hadir dan tentunya masih membahas mengenai persiapan masa tanam tembakau dan kelangkaan pupuk di Pamekasan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Aduh dek, kok wajahmu sekarang bersih banget ya? Mana glowingnya pas, tapi gak berlebihan. Loh mas, ini kan gara-gara setelah aku rutin perawatan di Benings Klinik Pamekasan. Klinik kecantikan Benings yang punya dokter Oki Pratama itu emang cukup gitu dek dengan uang bulanan yang aku kasih? Eits, jangan salah mas, di Benings Klinik Pamekasan itu harganya terjangkau banget. Tapi kualitasnya tetap nomor 1. Selain dokternya yang profesional dan ramah, alatnya juga yang tercanggih di Indonesia. Untuk hasilnya bisa dilihat langsung nih, nyata kan? Bener-bener mantep dah, jadi makin sayang. Iya dong, biar kamu gak ngelirik cewek lain. Wujudkan wajah impianmu sekarang. Benings Klinik Pamekasan hadir untuk memberikan solusi dan mengatasi segala macam permasalahan kulit wajahmu. Mau itu jerawat, flek hitam, bopeng, atau untuk mencerahkan kulit jadi glowing maksimal. Kunjungi kami di Jalan Trunojoyo nomor 325, 327 Laden Pocok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Benings Klinik Pamekasan, winner in everything. Hai Taretan Sateja, jangan biarkan demam berdarah dengue merusak hari-harimu. Saya, Anda, dan kita semua bisa mencegah mulai dari rumah, sekolah, dan tempat kerja dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Menguras tempat-tempat penampungan air minimal seminggu sekali. Menutup rapat tempat penampungan air. Memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Menjaga kebersihan lingkungan. Serta menghindari gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk. Stay safe, stay healthy. Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Seringkali cinta ditemukan dalam detail-detail kecil. Tatapan mata yang haru, jemari yang bertaut, hingga suasana ruangan yang menyambut hangat tamu tercinta. Di hari istimewamu, biarkan kami yang merawat detail untukmu. Dari rias yang membuatmu merasa paling percaya diri, hingga dekorasi yang mengubah mimpi masa kecilmu menjadi nyata. Ima Wedding hadir untuk memastikan bahwa setiap sudut pandang mata di hari bahagiamu adalah sebuah keindahan yang sulit dilupakan. Ima Wedding menyediakan jasa make up wedding and decoration, make up wisuda, make up pre-wedding, dan acara spesial lainnya. Mari rencanakan hari bahagiamu bersama kami. Ima Wedding, Jalan Raya Sumeneb, Trasa Larangan, Pamekasan. More info and deal booking bisa hubungi 085 331 350 746. Good Beauty and Grace with Ima Wedding. Aduh, peti mata ya. Sakit apa napa kak? Mak mulain gelek sampian ros-roan sakit mata. Tauh le, ya mulain malam tak lem nyaman mata. Tore apa reksa bain kak? Mak le temu cek sakit napa? Apreksa ada melek, engkau tako mun apreksa. Engki ka dokter kak. Tore mun mangkat tapas. Njek rale, engkau tak andi bese boleh le si apreksa ah.
Beh, sampean tak ngeding kabar ki, ka klinik mata Dokter Budi, Jalan Ronggo Sukawati nomor belu bisa pakai BPJS kesehatan nih Kak Disa. Ongkuan lek, takok tak pada lek pelayanannya mun BPJS ketempeng umum. Caan pasera sampean Kak. Nih Kak kedingaki infonya. Halo masyarakat Madura. Jika Anda mengalami keluhan mata, jangan khawatir. Klinik Mata Dr. Budi hadir untuk Anda, memberikan layanan prima yang mudah, cepat dan setara kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan. Menerima layanan pendaftaran NIK atau KTP atau KIS digital. Tidak meminta dokumen fotokopi sebagai syarat pendaftaran kepada peserta. Memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan di luar ketentuan. Tidak melakukan pembatasan hari rawat pasien sesuai indikasi medis. Memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebankan peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan obat. Melayani peserta sepenuh hati dengan ramah tanpa diskriminasi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Klinik Mata Dr. Budi. Bosen dengan lagu yang itu-itu aja? Saatnya perbarui playlist kamu. 20 lagu paling panas, paling viral, dan paling banyak di-request minggu ini. Ada titik-titik di ujung doa-doa keselamatan penutup malam. Ku isi dengan namamu. Terimalah diriku. Kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu. Kalau ada 9 kawan mau samamu saja, semuanya ini dadah, isinya kamu semua. Alamak ini Siapa ya yang bakal jadi jawara di posisi puncak? Inilah 20 tangga lagu terbaik Ralita FM. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Radio Ralita FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Pamekasan, kami informasikan bahwa kantor bersama Samsat Pamekasan akan melakukan layanan samsat keliling di berbagai titik lokasi. Samsat keliling pagi dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang bertempat di Polsek Palengaan, Polsek Pakentenan. Hari Selasa bertempat di Polsek Pakong, Polsek Telanakan. Hari Rabu bertempat di Polsek Pakentenan dan Polsek Propo. Hari Kamis bertempat Pasar Larangan, Pasar 17 Agustus Buki. Hari Jumat bertempat Polsek Pakong, Polsek Palengaan. Hari Sabtu Kecamatan Galis, Alun-alun Arek Lancor. Samsat keliling malam dari jam 19.00 sampai jam 20.30. Hari Senin sampai hari Sabtu bertempat di Alun-alun Arek Lancor. Informasi ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, sampean bila saya majar pace ke sepeda so mobil? Tahu ya lek, ki libur samsatnya setia. Sampean tak ngiding kabar ki. Mangken tak ada musim libur pon. Maki samsat totop, libur panjang,
pakun bisa majar online, Kak. Beh, mayu pas lek majar Satia. Mun bisa majar online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngireng dek sateja tretan tor bele. Samangken tak usah antri, tor tak usah keluar Roma. Cukup ngangkui HP, panjenengan ampun bisa majer pajak kendaraan bila ebai. Majer pajak kendaraan secara online bisa angle beti Samsat Digital Nasional otabe Signal, Tokopedia, Indomaret, Bukalapak, Alfamart, Shopee, Dana, Link aja, Tor M-Banking pilihan panjenengan. Salah prosesnya cepet, aman, sareng resmi. Tor bisa majer eka di mabai. Bayar pajak, membuat Anda juga ikut membantu pembangunan daerah Anda. Mator sakalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dibacakan dari kawasan Pamung Praja 3 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih kerabat realita Anda masih setia di program Talk Show Kabar Wakil Rakyat. Masih dengan tema menarik kita mengenai persiapan masa tanam tembakau dan kelangkaan pupuk di Kabupaten Pamekasan. Kita sapa dulu ketiga narasumber kita. Masih semangat ya? Semangat. Masih semangat. Ini segmen terakhir Bapak, dan alhamdulillah banyak sekali penonton kita yang cukup antusias, bukan hanya menonton saja dan juga memberikan istilahnya pertanyaan juga. Dan ini kita mulai dari TikTok dulu mungkin ya Pak. Dan tentunya mohon maaf sekali untuk kerabat realita yang belum bisa Nisa bacakan satu persatu untuk pertanyaannya, tapi insya Allah ini bisa mengcover untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di beberapa akun media sosial kita. Dan ini dari salam hormat untuk Pak Faridi, senior yang ngaji di Masjid An-Nur Kota katanya. Ini ternyata ada temannya yang juga ikut menonton ini Pak Faridi ya. Ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan ini dari Marsha 1221. Tolong kepalengaan Pak, pupuk masih 120. Dan kalau bisa disidak nih Pak, kalau tidak punya KTP yang statusnya petani, jangan dikasih begitu. Ini mungkin saya baca dulu dan mungkin bisa ditanggapi nanti. Kemudian ada dari kerabat Madura, bibit sekarang tembus 90.000 Pak. Barangkali ke depan bisa disiasati dari pemerintah untuk menyiapkan bibit. Ini mungkin dimulai dari Pak Samokra dulu ya Pak. Baik. Kalau berbicara bibit nih Pak Samokra. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Terkait dengan bibit, mungkin kali ini waktunya memang harus mahal. Karena momen April ini belum waktunya tanam, sehingga persediaan penangkar bibit itu masih belum waktunya tanam, hanya sedikit, sehingga seperti hukum ekonomi supply and demand. Seperti itu. Tapi ketika nanti di pertengahan Mei ini, saya meyakini harga bibit ini akan turun. Itu yang pertama. Kemudian untuk antisipasi ke depan, karena yang sekarang ini nasi sudah jadi bubur, misalnya semai sekarang, mungkin tanamnya masih akhir Juni. Untuk ke depan sambil mungkin berharap bantuan dari pemerintah, tapi agar saudara kita para petani sudah menyediakan nangkar benih sehingga bisa semai sendiri untuk kepentingan individunya, minimal kepentingan diri sendiri, syukur-syukur bisa dimanfaatkan oleh tetangga-tetangga sebelah terkait dengan bibit ini. Karena ketika kita hanya mengandalkan bantuan pemerintah yang sekarang kita tahu semua bahwa anggaran kita efisiensi, kemudian di luar efisiensi itu memang anggaran pemerintah tidak mungkin mampu membantu semua petani yang areal di Pamekasan lebih dari 31.000 hektar. Jadi mulai dari kita bernawaitu untuk menguatkan
kondisi real di masing-masing individu para petani agar bisa menyediakan benih dari tanaman sendiri. Itu yang pertama. Terkait dengan pupuk. Pupuk katanya petani ketika tidak punya KTP tidak boleh dapat pupuk. Itu informasi yang terputus-putus, Mbak Nisa. Jadi yang benar bahwa mestinya ketua kelompok atau pengurus kelompok itu mengcover semua petani yang ada di dusunnya, karena mayoritas kelompok tani ini ada di dusun. Mengcover semua petani yang ada di dusunnya itu dicatat di RDKK. Siapapun yang punya data namanya itu masuk di RDKK itu wajib hukumnya dapat pupuk bersubsidi, bisa membeli pupuk bersubsidi. Bukan dapat ya, tapi bisa membeli atau bisa menebus pupuk bersubsidi. Ketika petani tidak punya KTP, punya KTP pun tidak bisa beli pupuk bersubsidi kalau mereka tidak masuk RDKK. Ketika pengurus kelompok tani minta data, minta fotokopi KTP, minta fotokopi kartu keluarga, mereka sulit untuk nyetorkan ke pengurus kelompok. Apa data yang mau dimasukkan? Ketika butuh pupuk dia bawa KTP ke kios, mesti tidak dikasih, dianggap kios salah karena data tidak masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga terkait dengan di suatu daerah pupuk masih 120 lah, itu yang perlu dikondisikan bahwa harga pupuk bersubsidi untuk NPK Ponska ini kan 90.000 itu di kios. Jangan-jangan, tapi mohon maaf, mudah-mudahan ini tidak, jangan-jangan dia radius dari kios itu jauh, kemudian suruh diambilkan ke pengurus kelompoknya itu mesti minta ganti bensin kan. Siapa yang mau rugi? Itu bukan untuk masjid kan. Itu yang perlu dijelaskan bahwa pupuk subsidi ini yang 90 itu ada di kios. Kemudian ketika kios misalnya dari pengawas pupuk dan KP3 ini nanti turun sida, tentu di kios kemudian sistemnya harus silang datang ke kelompok berapa yang sebenarnya kelompok itu nebus ke kios. Kalau kelompok nebus ke kios itu 90, berarti itu benar. Tapi ketika kelompok itu nebus ke kios ternyata 100, minta kios itu salah. Jadi sudah dari lini 4 sudah salah. Itu yang perlu dijelaskan sehingga mereka tidak mendengar, tidak ada informasi yang terputus-putus. Itu Mbak Nisa. Oke, terima kasih Pak Samukra. Jadi memang ini Mbak Marsha dari Pelengahan ya yang mungkin masih simpang siur mengenai bantuan ini. Katanya kalau KTP-nya bukan petani jangan dikasih Pak, tolong disidak begitu ya. Mungkin bisa Pak Gandhi ya, ada tanggapan terkait hal ini Pak Gandhi? Baik, sebenarnya kan sudah gamblang disampaikan oleh Pak Samukra. Cuman kedepannya mungkin kita monep dan segala macamnya kan harus lebih diintenskan lagi. Ketika ada masukan-masukan ke masyarakat dan segala macamnya, ya tidak hanya melalui wadah yang saat ini ya secara tidak langsung mungkin juga bisa disampaikan ke kami sebagai KP3 dalam artian kita tetap upaya bagaimana semuanya tetap sasaran gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Gandhi. Kita ke pertanyaan lainnya, ini untuk Pak Dewan nih langsung. Pak Dewan, ada tidak Pak inovasi penanaman tembakau yang efektif dan hasilnya bagus Pak? Mengingat semakin menurunnya buruh tani di Kabupaten Pamekasan. Silakan Bapak. Iya, ini pertanyaan yang mengingatkan saya ke tetangga saya. Gimana nih Pak? Tahun sebelumnya berhasil lalu dia cerita, ini teknik terbaik, maka harus belajar ke saya. Tahun depannya lagi dia gagal, gak bicara lagi. Jadi banyak hal indikator yang bisa dijadikan ukuran di dalam tembakau. Ada banyak teknik, ada banyak strategi, ada banyak bibit yang bisa kita gunakan. Tetapi ini istilah Madura. Petani kita ini sudah canggih karena pengalaman. Dia bisa berhitung tentang perbintangan, perbulanan sudah canggih. Kapan dia harus bercocok tanam, dia tidak ngitung bulan. Tetapi ada banyak hal yang mereka kaji. Ini pertama. Kedua, karena pengalamannya kadang sudah terdogma. Dia kalau dikasih ilmu yang baru,
Dia nggak mungkin ikut, nggak mau. Penyuluh pertanian mau bermodel seperti apapun nggak mau. Ya ajar anak kanak kipur ajar, jaring lalandu labit itu. Itu yang terjadi di petani. Maka penting kita ini sebagai pemerintah di Kabupaten Pamekasan memfasilitasi sambil lalu mensosialisasikan hal-hal baru apa yang bisa kita terapkan, hal-hal teknik apa yang bisa kita lakukan terhadap para petani. Lewat apa? Lewat penyuluh-penyuluh. Dan itu sudah dilakukan di Dinas Pertanian. Kami beberapa kali mendampingi Dinas Pertanian keliling se-Pamekasan. Bicara soal pupuk, bicara soal segala hal. Termasuk harga yang mahal tadi itu. Kok bisa 120 gitu. Kita sudah ke lapangan 13 kecamatan yang kita datangi dalam kurun seminggu, bagaimana mensosialisasikan, bagaimana menyadarkan. Tetapi lagi-lagi ada sedikit orang mungkin atau sekitar 50% di Kabupaten Pamekasan bertani itu bukan soal pendapatan dan bisnis, tetapi bertani ini soal merawat bumi, soal bagaimana merawat kekayaannya, lalu hasilnya bergantung kepada takdir Allah. Banyak yang berpikir begitu. Lalu pemerintah daerah sebaik mungkin bagaimana memberikan fasilitas lebih terhadap para petani, karena itu adalah keunggulan paling luar biasa yang kita miliki di Kabupaten Pamekasan. Rasanya begitu, Mbak. Oke, baik. Jadi memang kalau memang sudah sebagai petani yang pernah berhasil begitu ya Bapak, meskipun itu ada istilahnya cara baru atau mungkin hal-hal yang lebih efisien, mereka itu tutup mata, tutup telinga. Betul. Begitu ya Pak. Masyarakat kita meniru. Oke, baik. Ada yang berhasil dulu dengan pola baru, saya mau niru. Oke, baik. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Dewan. Kita ke pertanyaan selanjutnya ini dari akun Duta Dangdut Nusantara. Dengan kondisi cuaca yang saat ini masih terjadi hujan nih Pak, apakah ada saran dan juga masukan kepada para petani untuk mengurangi penanaman Pak? Silakan Pak Samukra. Terima kasih, pertanyaan yang menurut saya itu sangat bagus karena memang kondisi sekarang masih hujan. Kita petani, kita dituntut harus berhitung mundur Mbak Nisa. Jadi kapan mulai tanam itu seolah-olah pedomannya tidak hanya pada iklim hujan, tapi upayanya harus berhitung ketika tanam. Saya minggu kedua Agustus ini tanaman tembakau saya sudah tua. Itu yang pertama yang harus kita hitung. Minggu kedua atau minggu ketiga selambat-lambatnya tanaman tembakau kita ini sudah siap panen. Itu yang pertama. Karena kebiasaan iklim, dan iklim itu jangan percaya 100% pada peramal iklim. Peramal iklim yang paling tidak bisa diramal sebenarnya. Jangan bergantung pada, kalaupun itu sebagai landasan untuk berpikir kita, tapi iklim itu yang menentukan kan yang Maha Kuasa. Itu yang kita sudutkan ke sana dulu. Tapi paling tidak saudara kita para petani ayo berpikirnya ketika minggu ketiga Agustus itu sudah siap panen. Kapan? Katakan untuk jenis varietas Pancak 95 itu usia panen sejak mulai tanam itu panen pertama bisa umur 86 hari. Tinggal mereka ngitung itu minggu ketiga Agustus dikurangi 86 hari, ngitungnya kapan harus tanam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tembakau ini butuh air tapi tidak senang pada genangan air. Caranya gimana? Agar tidak terdapat genangan air, tentu dalam bahasa pertanian drainase, saluran pembuangan air itu harus jelas. Dan itu kira-kira kecuali air itu tergenang betul untuk terutama lahan-lahan basah. Ketika hujan pun tapi air itu keluar setelah turun hujan, airnya juga keluar dari lahan itu, insya Allah tidak mati tanamannya. Tapi kalau lebih-lebih di lahan tinggi, turun hujannya sudah selesai, airnya masih tergenang, ya kira-kira lebih dekat ke mati. Yang itu yang perlu diperhitungkan ketika hujan ini, drainase pembuangan air itu yang paling penting. Sehingga efek dominonya drainase ini tidak hanya pada tanaman tembakau, tapi drainase ini penting untuk
terutama di tanaman padi untuk mengurangi klor pada tanaman itu drainase itu yang paling penting. Kita sudah berkali-kali uji coba bahwa kandungan klor yang tinggi itu ternyata penggunaan pupuk pada tanaman pangan itu yang tidak terserap oleh tanamannya, kemudian sisanya itu masih ngambang di sana. Kalau drainasenya lancar, mesti arahnya akan keluar. Mungkin itu gambaran bagaimana menyiasati ketika sekarang masih musim hujan. Yang pertanyaan hitungannya harus mundur. Yang kedua, drainase pembuangan air itu karena tembakau itu butuh air, tapi tembakau itu paling tidak senang dengan genangan air. Kalau tadi misalnya ketika ada kapan di mana tanaman tembakau misalnya yang perlu diperhatikan sekarang program pemerintah Bapak Presiden itu adalah swasembada pangan. Ketika di suatu daerah, di suatu hamparan misalnya ada 25 hektar hamparan, 23-nya misalnya tanam tembakau, ya 2 hektarnya ini ngalah jangan maksa tanam padi, bisa tengkaran, Mbak. Ini bisa tengkaran. Tengkarnya orang Madura bukan tengkar Jawa, mesti berisiko tinggi. Jadi yang di tengah-tengah itu tanam padinya butuh air banyak, kemudian tembakaunya butuh air sedikit. Kalau itu dipaksakan, kan ini kena air, tembakaunya rusak. Lah itu maksud untuk antisipasi itu permasalahan itu dalam satu hamparan itu, karena memang 23 hektarnya sudah padi semua, yang 2 hektar itu jangan maksa tanam tembakau, mesti rusak. Sehingga itu yang perlu difikirkan oleh kita sebagai sosial masyarakat agar kita hidup rukun, ya kompleknya itu harus satu komoditi. Kalau misalnya dipaksakan harus bangun Pak Kadis. Di satu hamparan itu semua dari katakan 25 hektar. 23 hektarnya tembakau, 2 hektarnya maksa padi, tengkar pasti, Pak. Atau kalau dibalik 23 hektarnya padi, 2 hektarnya mas tembakau, sama-sama tengkar. Dan itu tidak mungkin bisa. Itu kira-kira sebagai gambaran. Oke, terima kasih Pak Samukra, dan mohon maaf sekali untuk seluruh kerabat realita yang mungkin pertanyaannya hampir seragam ya Bapak. Ini sudah cukup mewakili dari beberapa jawaban dari ketiga narasumber kita. Dan mungkin terakhir Bapak, secara singkat, closing statement dan juga apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita yang mungkin sekarang sudah mulai prepare nih Pak untuk tanam tembakau. Silakan mulai dari Pak Dewan, Pak Faridi dulu. Ya, saya rasa sebagai closing statement, pertanian itu soko guru ekonomi kita. Maka apapun yang terjadi, ayo bersama-sama bagaimana menghidupkan pertanian kita ini, dan jangan sampai meninggalkan pertanian apapun yang terjadi dan sudah sesukses apapun. Istilah orang lama, mun ta'atani ta'atana. Saya rasa itu. Siap, terima kasih Pak Dewan. Dan kita bergeser ke Pak Gandhi. Terakhir Pak Gandhi, silakan. Terima kasih. Kami sebagai pemerintah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui DKPP tetap akan berupaya dan berusaha bagaimana kedepannya berupaya maksimal mendukung lah istilahnya secara maksimal apa yang kurang di kami akan kami tingkatkan, apa yang tidak ada kami upayakan sebagaimana untuk kelanjutan taraf hidup petani-petani tembakau nantinya di Kabupaten Pamekasan. Terima kasih Pak Gandhi. Terakhir Pak Samukra. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Mungkin ini semangat untuk saudara kita para petani bahwa kita tetap optimis berusaha tani sesuai dengan iklim yang dihadapi kita, bahwa bertani berusaha baru kita tawakal, tapi tanpa berusaha tawakal itu mustahil. Itu saja. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir ke studio Realita FM dan memberikan banyak sekali istilahnya informasi dan juga ilmu ya untuk seluruh kerabat Realita dimanapun berada. Dan tentunya dari forum ini Bapak, forum diskusi yang cukup menarik dari tadi. Semoga ini bisa menghasilkan informasi real untuk masyarakat Kabupaten Pamekasan yang memang pertaruhannya sekarang petani tembakau, di mana mereka berharap tentunya tidak akan ada lagi gagal panen seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan tentunya terima kasih kerabat Realita yang sudah setia di program Kabar Wakil Rakyat bersama Nisa Arumi dan ketiga narasumber kita pada
pagi menjelang siang ini. Tentunya terima kasih juga yang sudah bergabung di frekuensi 89.1 Ralita FM, di media sosial kita Ralita Official, di TikTok, YouTube maupun di fanpage Facebook kita. Terima kasih kebersamaannya. Nisa pamit undur diri. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart, be healthy. Halo kerabat Ralita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri. Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy.